Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ibad la unasan ma'hum bil anbiya was suhada yaghbituhumul anbiya was suhada yaumal qiyamah bi makanihim indallah ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Haji Munjirin, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Sayyid Ali selaku Askesra dan seluruh para kasih mungkin yang ikut mendampingi acara pada Khatmul Quran di sore hari ini, yang mohon maaf kalau Al-Fakir tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Pertama, karena memang waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, belum begitu kenal namanya satu persatu, sekalipun ada beberapa wajah-wajah yang sudah sering ketemu, diantaranya Pak Haji Mukhlisin, ya. Kelihatan dari wajahnya, dari putihnya kelihatan. Mudah-mudahan segenap para bapak-bapak yang hadir mendampingi Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cilandak, Bapak Haji Jaharuddin, yang alhamdulillah pada sore hari ini beliau berada di sebelah kiri saya didampingi dengan para kasih-kasih yang hadir. Ada Bu Wakil juga. Mudah-mudahan segenap para Bapak dan Ibu di Kecamatan Cilandak ini pun senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati segenap para camat se-Jakarta Selatan dan para lurah-lurah se-Jakarta Selatan yang ikut bergabung dalam acara Khatmul Quran via Zoom pada sore hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kuliah 7 menit, biasanya 7 menit. Insya Allah Al-Fakir menyampaikan kultum ini tidak akan lebih dari 7 menit. Kira-kira setuju nggak, Pak? Pak Wali Kota setuju nggak? Dia tadi udah kabil 5 menit. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di akhir tahun 2022 ini yang insya Allah beberapa hari lagi, jika Allah menghendaki, jika Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, kita akan menyongsong sekaligus memasuki tahun baru Masehi tahun 2023. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini menghadiri Khatmul Quran dengan sababiah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, sehingga kita bisa memasuki tahun 2023 yang tinggal beberapa hari lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin mengutip sebuah ayat Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ayat ini memberikan sebuah penjelasan bagi kita selaku kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi umat Islam ketika berada di akhir tahun, baik di akhir tahun Masehi maupun berada di akhir tahun Hijriah. Selalu doa yang dikumandangkan, doa yang dimunajatkan, hampir setiap umat Islam berharap semoga tahun yang akan datang segala urusannya selalu berada di bawah garis kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ternyata apabila kita hidup di alam dunia yang fana ini, kita ingin hidup kita ini selalu berada di bawah garis kemudahan yang diberikan oleh Allah. Usaha kita berharap selalu Allah berikan kemudahan. Karir kita berharap semoga karir kita ini selalu mendapatkan jalan mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan adanya Khatmul Quran ini memberikan ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah menjadi rahmat bagi umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kedengaran enggak Pak Wali? Kedengeran. Ya? Kedengeran. Jelas benar. Suara Pak Jokowi. Kedengaran Pak ya? Baik. Lanjut Pak ya. Ternyata dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10, Bapak Ibu, ternyata ayat tersebut adalah sebuah konsep bagaimana agar kita ketika hidup di alam dunia ini selalu berada nggak urusannya dimudahkan oleh Allah. Saya yakin Pak Wali Kota juga pengennya urusannya Pak Said Arif dan semuanya, segala urusan yang berkaitan dengan duniawi bahkan ukhrawi, berharap urusan itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Oleh karenanya ada 3 hal yang akan menyebabkan segala urusan kita di alam dunia selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini kemudian diamalkan, insya Allah semua urusannya dikasih mudah oleh Allah. Mana yang pertama? Firman Allah dalam surah Al-Lail, konsep pertama agar hidup selalu diberikan kemudahan oleh Allah, yang pertama adalah fa'amma man a'ta. Maka adapun orang-orang yang suka memberikan sebagian anaknya, sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep pertama di dalam Al-Quran dijelaskan, siapa yang suka berinfak di jalan Allah,
rasanya ringan kita mendengar infak, rasanya ringan kita mendengar sedekah. Ternyata ketika kita mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah, walaupun dalam bentuk sebotol air mineral, tapi pemberian sedekah dalam bentuk air mineral itu ternyata menjadi salah satu jalan di antara 3 jalan agar Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Walaupun pada saat ini saya lihat nggak ada air aqua di depan Bapak Wali Kota. Ya. Oh ada ya? Bawa sendiri, nggak disediain sama Pak Habib. Mudah-mudahan air aqua yang diberikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, singkat saja, konsep kedua, agar hidup kita ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah, di samping kita mampu menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, wattaqo. Konsep kedua adalah kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya takwa yang dikehendaki di sini adalah takwa dalam batasan yang sangat luas. Artinya, ketika kita menjalankan segala perintah Allah, kita lakukan perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka meninggalkan larangan-larangan Allah pun harus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita rajin bersedekah tapi tidak rajin ibadah. Karena sekarang banyak berkembang masyarakat rajin sedekah tapi ibadah sholatnya tidak. Kira-kira ada nggak Pak? Banyak tuh. Banyak ya. Iya, di sini ada. Jadi ternyata tidak bisa dipisahkan karena 3 hal ini konsep dalam Al-Quran satu paket. Tidak bisa kita rajin sedekah tapi tidak rajin ibadah. Jadi wajar kalau ada yang bertanya, Ustaz, rasanya saya sedekah tiap bulan, gaji saya sisihkan untuk anak-anak yatim, tapi kok urusan saya selalu sulit. Ternyata banyak yang hanya rajin sedekah tapi tidak rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan di lingkungan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, insya Allah semuanya rajin sedekah dan rajin ibadah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep yang terakhir, saya menyampaikan ini izin Pak Wali, enggak yang muluk-muluk, saya hanya ambil ayat ketika selesai kan ini buah ibrah pelajaran. Nah, konsep yang terakhir agar hidup kita ini selalu berada di bawah garis kemudahan yang diberikan oleh Allah adalah shadaqah bil husna, yaitu memiliki keyakinan dalam bentuk pembenaran dalam hati bahwa sedekah yang kita keluarkan, ibadah yang kita laksanakan selama hidup di alam dunia, yakinlah bahwa amaliyah terbaik tersebut akan mendapatkan nilai pahala yang berharga di sisi Allah, yaitu dalam bentuk surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 3 konsep yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang melaksanakan, mengikuti konsep Allah, insya Allah tidak akan pernah keliru, insya Allah tidak akan pernah salah. Maka 3 konsep ini akan menjadikan hidup kita ini selalu berada di bawah garis kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin Pak Wali, udah lewat 7 menit ya? Udah. Biasanya Pak Kiai terakhir pantun ya. Baik, rasanya kurang bijaksana, kurang arif
memberikan konsep tapi tidak memberikan warning. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam bentuk konsep-konsep untuk mencapai kemudahan dalam hidup di alam dunia, pasti Allah pun melanjutkan ayat berikutnya yang bernuansa warning bagi kita umat Islam. Jangan sampai ketika kita melakukan hal-hal tersebut yang diterangkan oleh Allah, kita akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan di alam dunia. Oleh karenanya ayat berikutnya, siapa yang melakukan 3 hal, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Yang pertama, wa amma man bakhila wastalna wa kadzdzaba bil ayat ini sangat jelas. Kalau yang pertama 3A, 3 konsep agar kita hidup mudah, ayat berikutnya Allah kasih warning, peringatan. 3 konsep, kalau 3 konsep, 3 hal, 3 warning Allah ini ada dalam diri setiap manusia, maka bisa dipastikan manusia itu hidup selalu berada dalam lingkaran kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang harus dihindari adalah yang pertama, wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhil. Saya yakin Bapak Wali Kota Pak Said Ali, kata bakhil sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Betul ya? Mohon izin, di sini saya lihat banyak para kiai nih. Ini pakai jaket nih, orang Gandaria saya lihat. Oh, ternyata ketika Allah memberikan 3 konsep untuk mencapai kebahagiaan, kemudahan, Allah pun memberikan warning, jangan sampai kita melaksanakan 3 hal berikutnya. Sebab kalau melakukan 3 hal berikutnya, bisa dipastikan hidup di alam dunia kita ini selalu bawah garis kesulitan. Mana 3 hal tersebut? Yang pertama, wa amma man bakhila, dan barang siapa yang punya sifat bakhil, pelit, medit, apalagi? Hah? Kikir. Buntut gasiran. Ternyata bakhil itu adalah salah satu sifat yang akan menyebabkan segala urusan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata bukan hanya bakhil. Yang kedua, di samping bakhil, wastalgna, wa amma man bakhila wastalgna, dan barang siapa yang bakhil, pelit, wastalgna, yang kedua merasa tidak butuh kepada Allah. Jangan sampai kita hidup di alam dunia, apa yang kita miliki itu murni dari hasil kerja kita, sehingga kita merasakan kita tidak butuh Allah. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kita miliki di alam dunia, baik harta, jabatan, karir, usaha, itu semuanya adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang hamba Allah hidup di alam dunia, bukan hanya punya sifat bakhil, tapi wastalgna, dia tidak butuh, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, maka sifat itu akan membawa orang tersebut cukup mulia Allah. Tiga yang perlu kita adalah husna dari Allah, sifat bakhil pada Allah dengan dirinya sendiri, kan jababil husna. Orang tersebut mendusta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam konteks ayat lain Allah memberikan peringatan, siapa yang bakhil, siapa yang tidak
memiliki keyakinan wakat bil husna, orang tersebut mendustakan, tidak percaya akan ada amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati setiap manusia siapapun, maka kata Allah melanjutkan ayat tersebut, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan pada jalan dan membimbingkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Jujur, karena sudah ada kedekatan personal dengan Bapak dan Ibu, apalagi yang nyuruh Bapak Camat Cilandak, saya tidak akan bisa menolak awalnya. Jujur saya tadi khotbah Jumat hari ini saya baru sampai dari Palang karena mengisi khotbah jadwal khotbah di Masjid Bagian Parit Jalan Utara, sampai rumah 2:30 langsung ke Kecamatan Cilandak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan khatmul Quran yang menjadi program Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakinlah khatmul Quran pasti akan memberikan keutamaan. Di antaranya hidup akan tentram dengan melakukan khatmul Quran. Yang kedua, akan senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat akan terus mendoakan orang-orang yang suka melaksanakan khatmul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima apa-apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan wasilah Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.